majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di program Pondasi Podcast Dakwah Islami. Untuk kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Taib generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan pagi hari ini. Kita kembali bersama guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kali ini kita akan membahas atau membincangkan sebuah tema yang kurang pas sepertinya. Kurang pas seperti apa? Nanti selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama beliau, guru kita yang Masya Allah sangat luar biasa dan meluangkan waktunya di kesempatan pagi hari ini. Seperti apa dan bagaimana nanti kita akan bahas bersama. Taib generasi Rabbani, kita sapa dulu beliau yang sudah hadir untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, baik Ustaz. Masih dalam kondisi sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Nah Ustaz. Ustaz, kita berbicara satu tema atau satu judul yang kita bahas untuk hari ini adalah kurang pas Ustaz. Sebenarnya kita memang kurang pas juga untuk membahas ini Ustaz. Tapi pas tidak pas harusnya kita bahas Ustaz. Udah lama sekali sebenarnya. Dipas-pasin ya. Nah Ustaz, isu ini bukan hanya sudah lebih dulu dibahas, tapi memang penting sekali untuk semua generasi Rabbani dan pemirsa KMTV juga untuk tahu sebenarnya apa sebenarnya terjadi dari isu ini. Yang pertama sekali mungkin Ustaz mengenai Arabisasi dan Wahabi Ustaz. Ini sudah sering sebenarnya Ustaz. Sudah sering kita bahas. Ini sebenarnya bukan perkara baru juga, dan cuma apakah poin Arabisasi di Nusantara ini katanya Ustaz itu yang digaungkan oleh orang-orang pembenci Islam itu akan merusak kemurnian Islam di negeri kita ini Ustaz, di Indonesia khususnya. Apakah ini memang berbeda Ustaz, Islam Arab dengan Islam Indonesia? Itu dulu yang perlu didudukan Ustaz. Fadhol Ustaz. Nah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita hidayah. Apa Ustaz agak didekatkan sedikit Ustaz biar jelas sama Allah masih memberikan kita hidayah. Kemudian masih sama-sama mencintai Allah, Rasul dan agama Islam ini. Nah. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Tentu saja antara yang satu dan yang lain pasti akan bertingkat-tingkat, tidak sama sesuai dengan kekuatan iman dan lemahnya. Oleh itu mari kita bersyukur pada pagi ini kita bisa berbincang-bincang santai seperti ini dalam pondasi ini. Mudah-mudahan betul-betul menjadi pondasi yang kokoh, yang dibangun di atas bahan-bahan yang original,
dari kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aqwalu as-salaf as-salih, generasi terbaik yang dijamin selamat dan diridai oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian berselawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunaikan amanah dengan sempurnanya, yang telah menyampaikan risalah seterang-terangnya, dan telah berjihad fisabilillah dengan sekuat-kuatnya, mengorbankan segala yang bisa beliau lakukan, korban tenaga, korban perasaan, korban waktu, bahkan hampir mengorbankan jiwanya demi tegaknya risalah dan amanah Allah ini. Mudah-mudahan cinta kita kepadanya tak pernah redup dan sayang kita kepadanya tak pernah hilang. Selalu hendaknya cinta kepadanya di atas cinta kepada apapun. Itu yang kita mohonkan kepada Allah SWT. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku di studio, antum Al-Akh Ray Imran yang sentiasa setia menemani pagi-pagi cerah seperti ini. Semoga setiap langkah antum dihitung Allah SWT sebagai amal saleh. Dan juga akhuna Al-Fadil Syekh Adnan Al-Kuwaki, yang Masya Allah Tabarakallah, yang juga mengorbankan tenaganya, waktunya, bahkan menyiapkan studio Kampar Mengaji ini sebagai basic untuk menyampaikan atau untuk menyebar dan menebar hidayah dan cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Semoga pahala Allah limpahkan kepada semua. Dan selanjutnya para saudaraku, para pendengar di 91,1 FM Rabbani, merajut ilmu dan peradaban, kemudian di channel Kampar Mengaji TV atau channel-channel lain yang bekerja sama yang meliput atau merelay acara kita ini. Dan selanjutnya para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan Allah SWT kuatkan kita untuk tetap setia di atas petunjuk Allah dan hidayah sunnah Nabi SAW. Bismillah kita katakan. Ini muqaddimah lebih panjang dari jawaban Pak. Nah, tentang isu Arabisasi atau Wahabisasi Islam di Indonesia. Pertama, istilah Arabisasi ini sebenarnya berangkat dari Islamophobia sebenarnya. Itu ada gerakan benci Arab sebenarnya. Kemudian ini benci pada Arab ini dengan berbagai alasan, tapi tetap saja intinya adalah menembak Islam itu sendiri. Seperti yang terjadi di saudara-saudara kita di Turki setelah atau pasca runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, yang menjadi opini atau dijadikan opini umum dan asumsi yang merasuk ke jiwa setiap saudara kita di Turki adalah bahwa orang-orang Arab itu adalah khawanah, adalah para pengkhianat yang menyebabkan runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Dan beda lagi dengan saudara-saudara kita di Sudan. Saudara-saudara kita di Sudan, mereka sebenarnya orang Arab, cuman diadu pula dengan Arab Mesir dengan alasan Mesir itu orang kulit putih, orang Arab itu kulit putih, kita ini kulit hitam. Ya kalau sebagian kawan nyebutnya kelabu-kelabu ciga kalau bahasa kita. Jadi akhirnya mereka Sudan pun benci kepada orang-orang Arab Mesir misalnya. Karena apa? Karena warna kulit. Karena Arab itu orangnya rasis.
Kemudian saudara-saudara kita yang aliran-aliran yang banyak dalam Islam seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW, mengerucut lagi kebenciannya ke negara-negara yang ada di Teluk, khususnya lagi Arab Saudi, dengan isu karena mereka pemahamannya menyimpang, itu Wahabi yang disebutkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini semua pasti ada sebab, baik sebab yang subjektif maupun yang objektif, semuanya ada. Pertama, sebab yang sifatnya subjektif karena memang dengan berdirinya kerajaan Arab Saudi yang notabene adalah hasil kolaborasi dan elaborasi dari kekuatan dakwah dan kekuatan za'amah, kekuatan dakwah dan kekuatan kepemimpinan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Imam Muhammad bin Saud Al-Kabir yang mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, yang berujung, yang hasilnya ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kan lahir 1115 kan wafat 1206 Hijriah. Nah, dalam perjalanannya dakwah ini memang ya jatuh bangun memang. Yang tabiatnya dakwah itu akan mengalami pasang surut, akan ada penentangan-penentangan, bahkan gesekan-gesekan, bahkan kadang-kadang bertemu di kancah peperangan. Ma'asyiral kiram, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Nah, ketika berdirinya atau awal daripada mulainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, seperti yang dituliskan oleh para ahli sejarahnya, beliau menawarkan dakwah ke berbagai pihak. Amir Dir'iyah, Amir Uyainah, kemudian Amir Hurimila. Rata-rata mereka mendapat tekanan, seperti awalnya Amir Uyainah mendukung, tapi dapat tekanan dari dari Ahsa. Ahsa ini adalah kota pertanian, negeri pertanian agraris di Arab Saudi. Saya sudah pernah sampai ke situ. Jadi dia gerta atau diancam lah Amir Uyainah bila tetap membela dakwah ini atau memberikan suaka kepada Syekh Muhammad Abdul Wahhab, maka terancam tidak dapat suplai bahan makanan, khususnya gandum dan makanan pokok lainnya. Akhirnya Amir Uyainah waktu itu menyampaikan ke Syekh Muhammad Abdul Wahhab atau mempersilahkannya untuk meninggalkan negerinya. Akhirnya beliau pergi ke Dir'iyah. Awalnya Amir Muhammad bin Saud juga ragu, karena dia sudah lihat apa yang terjadi dengan imarah-imarah yang lainnya. Tapi alhamdulillah dia punya istri yang masya Allah, yang cerdas dan alim dan juga salihah. Dia sampaikan ke suaminya, apakah kamu tidak rugi dan takut kepada Allah, orang alim besar seperti itu kamu tidak layani dengan baik? Bukankah kemenangan itu datang di sisi Allah SWT? Akhirnya dia panggil kembali Syekh Muhammad Abdul Wahhab dan dipersilahkan untuk berdakwah sebebas-bebasnya di Dir'iyah. Nah, konsekuensi dakwah seperti antum ketahui sendiri, orang yang Nabi SAW yang terbaik, yang tidak ada celah rusaknya dan tidak ada celah buruknya, tetap juga harus ditentang, ditantang, dimusuhi, bahkan diajak perang oleh orang-orang yang menentang dakwahnya, orang dakwahnya. Tetapi seperti kita ketahui bersama, Nabi SAW tak pernah memerangi sebelum dapat izin dari Allah SWT. Dan izin itu diberi pertama kali ketika diperangi, yaitu diizinkan kepada orang-orang beriman untuk memerangi karena mereka diperangi.
Demikian juga Syekh dengan tegas menyebutkannya seperti yang dilakukan oleh murid-muridnya. Ini kalau nak mengetahui perkataan seorang tentu dari murid-muridnya, bukan dari musuh-musuhnya. Nah, beliau mengatakan, nahnu la nabda'u bil qital illa man qatalana. Kita tidak pernah memulai memerangi kecuali kalau kita diperangi. Ya kalau antum diperangi, diserang dengan senjata, ya tentu saja secara syar'i wajib kita untuk membela diri. Sekalipun yang menyerang sesama muslim. Sesama muslim. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Bila dua orang atau dua kelompok kaum mukminin berseteru, maka damaikan. Tapi bila salah satunya tidak mau didamaikan, melampaui batas, menzalimi, maka perangi allati bagat, yang zalim tersebut, sampai kembali kepada perintah Allah SWT. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Kalau dia sudah mau kembali, maka islahlah dengan mereka dengan adil, dan sesungguhnya Allah suka orang yang berlaku adil. Jadi intinya, ikhwani fillah, kenapa Syekh kembali ya sangat prihatin dengan keadaan yang terjadi di Jazirah Arab pada masa itu di ujung-ujung ya kekuasaan Al-Khilafah Al-Uthmaniyah. Jadi bil munasabah, orang Utsmani tadi kan dia tadi melahirkan ke generasinya, yaitu di sekolah-sekolah itu diajarkan kepada anak-anak mudanya bahwa orang-orang Arab itu pengkhianat. Ini menimbulkan apa namanya goncangan jiwa yang berketerusan di kalangan masyarakat Turki sebenarnya. Kenapa tidak? Mereka tahu bahwa yang merepresentasikan Islam yang sesungguhnya itu orang Arab. Ya. Dimanapun Islam Arab tak pernah bisa dipisahkan. Dimanapun, dan insya Allah sampai kiamat. Kenapa tidak? Al-Qur'annya bahasa Arab, ya kan? Tidak mungkin dirubah Al-Quran jadi bahasa lain. Al-hadis Nabinya bahasa Arab, salatnya pakai bahasa Arab, doanya pakai bahasa Arab. Kemudian Nabinya orang Arab. Tidak mungkin seorang Muslim yang mencintai Islam, tidak mungkin tidak mencintai Nabi SAW. Tapi dalam hati mereka, tapi mereka dari bangsa pengkhianat. Doktrinnya seperti itu. Itu di kurikulum Turki disebutkan oleh para ahli sejarah, disebutkan. Ini baru saja mendengarkan seorang ahli sejarah di Mesir mengatakan seperti itu, bahwasanya orang-orang Turki ditalkin anak-anak seperti itu, bahwa saudara-saudara atau orang-orang Arab itu pengkhianat sehingga runtuhnya kerajaan atau khilafah Utsmaniyah. Dan itu yang kita sampai juga ke negeri ini, yang kita dengar dari kawan-kawan kita bahwa Arab itu pengkhianat, atau bahasa syar'inya khawarij. Bahasa syar'inya khawarij. Mereka melupakan bahwa peran Perancis menghasut Mesir untuk memisahkan diri, perannya Italia ke masyarakat Aljazair dan Libya, Perancis juga di Aljazair, kemudian di Libya ada orang Italia dan lain-lainnya. Peran-peran Inggris di Syam dan sebagainya untuk merusak kekuatan Turki mereka lalaikan. Sebab apa? Karena setelah pasca runtuhnya Turki Utsmani, yang mentereng memang kerajaan Arab Saudi. Yang lain-lain negara-negara yang sifatnya demokrasi, tapi sangat tidak demokrasi di Arab itu. Mereka orang Islam, ya, tetapi tidak menerapkan Islam, akhirnya menjadi contoh buruk bagi demokrasi Islam. Mereka dari suatu sisi, ini yang digambarkan ke orang Turki tadi. Jadi orang Arab itu pengkhianat. Sebaliknya, orang-orang kan setelah Utsmani runtuh kan Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk yang boneka Barat itu. Nah, antum tahu sendiri, runtuh Turki Utsmani, naik boneka Barat. Yang buat runtuhnya apakah orang Arab atau orang Turki sendiri? Sebenarnya bagi ahli sejarah yang jujur dalam masalah ini, bukan dosa Arab,
Tapi adalah orang-orang sekuler, orang-orang penjajah, kaum penjajah yang ini. Tapi apa ala kulli hal? Karena memang dari satu sisi lahirnya kerajaan ini atau dakwah Syekh Muhammad bin Wahab bertepatan dengan jatuhnya kerajaan Turki Utsmani. Sehingga di Turki itu ditalqin anak-anak untuk benci Arab. Ya walaupun mungkin asalnya Arab Saudi ya, tapi semua Arab akhirnya kena anti Arab. Sebaliknya mereka ketika digambarkan tentang orang-orang Barat, mereka akan menyandang mereka orang yang maju, orang yang demokratis, orang-orang yang masya Allah, pokoknya menjadi percontohan. Barat, Arab musuh bebuyutan. Nah, wajarlah ini selalu diwarisi. Apalagi dengan perbedaan pandang, cara mengelola negara, sistem yang berlaku. Arab Saudi secara khusus tetap dengan Al-Quran dan Sunnah di atas manhaj salafus salih seperti awal berdirinya. Tetapi jangan harap antum seperti kata Ali bin Abi Thalib seperti di zaman Abu Bakar, tidak. Apalagi seperti zaman Rasulullah SAW. Kan kita kan sekarang mencari-cari apa aja ada sedikit kesalahan. Yang kesalahan itu tiap hari ada di kita. Mereka mungkin sekali sudah berapa puluh tahun tidak pernah terjadi sekali. Tapi itu yang menjadi sorotan. Itu digoreng gitu. Padahal kita tiap hari, bukan tiap hari, lihat tiap saat. Nah. Ya, mereka melakukan itu diingkari oleh para ulamanya, kita didiamkan oleh ulama kita. Ya sebenarnya penyakit yang kita congkel yang ada pada mereka sebenarnya juga ada pada kita dan banyak sekali. Cuman karena itulah sudah terbiasa gatal-gatal kan nampak penyakit orang. Jadi ini intinya. Nah demikian juga Ethiopia misalnya, walaupun punya asal ada darah Arabnya karena asimilasi, tapi mereka juga memandang orang Arab itu benci pada kulit hitam. Jadi misionaris yang misi seperti ini untuk Islamophobia itu sekarang kalau disebut Islam, disebut benci Islam, umat Islam pasti akan tak mau terima. Kalau disebut Islam, orang Islam tak mau terima. Tapi kalau disebut Arab, tentu orang Islam apa hubungan saya dengan Arab? Padahal inti daripada gerakan itu anti Arab itu adalah anti Islam. Anti Islam. Cuman kebanyakan dari kita, kebanyakan dari kaum muslimin di belahan dunia ini, mereka kan adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh media mainstream mereka, opini umum yang bersebar di mereka. Seperti kita Turki tadi, ya kita tidak memungkiri, ya Turki paling lama berkuasa. Kalau diulang-ulang kembali sejarah nanti Turki berkuasa, sebenarnya apa yang dituduhkan oleh Turki sekarang ke Arab berkhianat, sebenarnya di peralihan kekuasaan dari Abbasiyah ke Salajika lebih transparan lagi pengkhianatannya. Nah, banyak khalifah Bani Abbas yang diatur oleh menteri-menteri dari Turki waktu itu. Sampai-sampai Nabi alaihissalam itu mengingatkan dari itu. Tapi kita tidak sedang membahas masalah ini sekarang. Ya kita sedang bahas bahwa isu Islamophobia, ya untuk melancarkan Islamophobia itu beralih ke isu Arab-phobia. Nah, kemudian pertanyaan yang antum katakan, apakah berbeda Islam Indonesia dengan Islamnya Arab? Kita katakan bahwa Islam itu satu sih. Pengamalan orang Islamnya yang berbeda. Ya tentu saja kita kembali ke yang satu tadi. Karena tadi Afwan Ustaz, kalau disinggung masalah Islam, umat Islam seluruh dunia pasti akan tidak terima. Tapi kalau dihubungkan dengan Arab, saya kan bukan Islam lain. Jadi seolah-olah Islam Arab dan Islam lainnya, Islam lainnya itu berbeda. Nah, ini kalau hemat saya lahir daripada teori yang dikembangkan oleh kaum liberal orientalis, dan sebenarnya ini juga sudah ada bibitnya di pemikir-pemikir Muslim yang menyimpang, orang-orang zindik, kaum munafikin. Nah, mereka mengatakan bahwasanya Islam itu produk budaya. Kalau dia karena nabinya orang Arab, pasti yang ditonjolkannya budaya Arabnya.
Maka sekarang kita orang Indonesia tentu Islam yang kita tunjukkan, budaya Indonesianya. Ya semuanya diislamisasi. Nanti syirik pun diislamisasi. Jadi ada syirik syar'i. Nah, nanti maksiat syar'i. Ya. Dangdut syar'i. Dan sebagainya. Jadi karena sudah dianggap sebagai produk budaya. Tentu saja kan ini kan datang dari orang-orang yang jahil terhadap agamanya. Mereka bukan orang bodoh, saya tidak mau mengucapkan orang bodoh, karena bodoh itu identik dengan orang yang tidak berjalan otaknya, tidak berjalan akalnya. Tidak. Alhamdulillah kalau antum amati dari seluruh aliran-aliran yang menyimpang dalam Islam, itu pencetusnya orang-orang cerdas semua. Pencetusnya, pengembangnya, penerusnya orang-orang cerdas. Maka kita tidak menjadikan cerdas sebagai patokan kebenaran. Kecuali di kalangan orang-orang yang tidak berilmu, iya. Jadi Masya Allah, asal cerdas sesuai dengan pikiran itu hebat. Dan kita bukan cerdas. Sebab kalau masalah cerdas, orang munafikin dulu tidak mau mengikut cara beragama sahabat dengan alasan mereka orang sufaha. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Bila dikatakan kepada mereka berimanlah seperti manusia beriman. Siapa manusia yang beriman ini? Yang beriman kepada Nabi waktu itu. Nah. Para sahabat. Apa jawaban mereka? Anu'minu kama amana as-sufaha. Apakah kami beriman seperti orang-orang dungu itu yang tidak menggunakan otaknya, tidak jalan akalnya, apa saja dia katakan diyakini, apa saja yang disuruh dilakukan, apa saja dilarang tinggalkan. Kok tidak jalan otaknya? Pikirlah dulu apa alasannya. Kalau alasannya ini, berarti suatu saat ini ditinggalkan aja. Tidak. Sahabat memang tidak. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu, ya ketika dia mencium Hajarul Aswad radhiyallahu anhu, dia bilang, laqad alimtu annaki la tanfa'u la tadur. Saya yakin kamu batu aswad, batu hitam, tidak bermanfaat, tidak mudarat. Lalu kenapa aku cium? Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena saya lihat Rasulullah SAW yang menciummu, saya tak akan cium. Karena batu. Iya. Jadi Umar tidak mencari-cari apa alasannya dan sebagainya, tidak. Dia kan dungu menurut orang-orang ini. Menurut orang ini kan dungu nih. Sama sekarang kita ketika menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa adanya, dianggap sebagai orang yang tidak paham beragama. Apa sebab? Sebab yang paham itu adalah yang pandai muter-muter, ujungnya perintah bisa ditinggalkan, larangan bisa dilakukan dengan berbagai alasan ini dan itu. Kalau kita laksanakan apa adanya, maka kita dituduh sebagai ya sembarang kan. Datang berita dari Allah, dari Rasulullah SAW. Orang Islam, orang beriman langsung percaya, tidak perlu penelitian, tidak perlu muter-muter ke sini. Yang penting ini maknanya ini. Nah, dianggap bahwa itu tidak menggunakan akal, tidak cerdas. Padahal kalau di sekolah kan juara juga. Jadi tak apa ukuran cerdas, nggak tahu. Ukuran cerdasnya adalah kalau sepaham cerdas, kalau tidak sepaham tidak cerdas. Nah, itu aja nampaknya. Karena Nabi sendiri dianggap tidak cerdas dulu. Padahal dia adalah orang yang paling cerdas. Jadi kesimpulannya, bahwasanya apakah Islam Indonesia dan Islam Arab berbeda? Tidak ada bedanya. Kalau ada berbeda pasti ada yang menyimpang. Dan kemungkinan menyimpang bisa di Arab, bisa di Indonesia. Paham tuh? Bisa saja penyimpangan itu dilakukan oleh orang Arab, bisa saja oleh orang Indonesia, atau bisa oleh orang Amerika. Karena mereka terhukum kadang dengan keadaan adat istiadat, tradisi yang mereka warisi. Atau bisa saja perbedaan itu karena memang multi tafsir. Nah, tentu saja kita kembalikan kepada yang aslinya. Islam yang Allah sebut waraditu lakumul Islam Madinah. Itu patokannya. Kalau tidak nanti tidak bisa kita mencari kebenaran. Kalau tidak ada indikator kebenaran itu, tidak ada ukurannya, tidak ada. Akhirnya masih klaim saja nanti. Nah, kita tidak klaim. Nah, Ustaz. Jadi boleh dikatakan isu Arabisasi ini sebenarnya sudah lama dari
pengalihan kata dari Islamophobia Ustaz ya. Nah. Cuman yang ingin ditekankan Ustaz, kalau dari pemikiran sekuler tadi yang mengatakan bahwa Islam ini adalah sebuah produk budaya, makanya seluruh budaya yang ada di Arab, karena nabinya orang Arab maka budayanya diadopsi di budaya Arab. Apakah dulu datangnya Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW juga menghapus semua budaya Arab Ustaz? Atau bahkan ada apakah boleh juga dilanjutkan budaya tersebut karena sudah lama dianut dari sebuah negeri yang dimasuki oleh Islam itu sendiri? Baik, barakallahu fik. Allah Subhanahu wa taala dia kan pencipta kita. Nah. Dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Lalu dia turunkan syariatnya. Dia turunkan syariatnya. Dan diwajibkannya umat untuk mengikutinya. Tidak boleh milih. Oh enggak, ya Allah saya ngikut yang saya buat pula. Tidak terima. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tak akan diterima, di akhirat jadi orang khasirin. Bahkan agama-agama sebelumnya yang dilegalkan Allah, tapi setelah datang Nabi Muhammad SAW, kalau mereka tak ikut juga tidak diterima lagi karena sudah dinasakh. Maka Nabi SAW mengatakan, waladzi nafsi biyadihi, ma min yahudiyyin wa nasraniyyin yasma'u bi fala yu'minu bi illa kana min ahli nar. Tidak satu orang pun Yahudi atau Nasrani yang sampai kepadanya dakwahku lalu tidak beriman kepadaku kecuali menjadi ahli neraka. Nabi juga yang bilang, "Lau kana Musa ibnu Imran hayyan wa Isa ibnu Maryam hayyan lama wasi'ahuma illa ayattabi'ani." Tidak boleh mereka kecuali mengikutiku. Makanya Nabi Isa alaihissalam di saat dia nanti diturunkan kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal yang mengaku jadi Tuhan, nah Isa alaihissalam nanti akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi tegaskan di antara yang menjadi akidah orang-orang pengikut mengaku mengikut Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi sebutkan wa yaksirus salib, Nabi akan mematahkan segala salib, karena ini yang menghalangi mereka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Isa tidak mengaku itu. Nah, wa yaqtulul khinzir, dan membunuh seluruh babi-babi, karena babi di agama mereka atau di agama yang diada-adakan itu sudah mereka halalkan. Berarti karena ini yang paling menonjol di antara mereka, antara dua agama ini. Oleh itu syariat Islam datang sebagai sebagai syariat yang satu-satu diterima. Nah, ketika Islam datang yang mengatur seluruh kehidupan kita, akidah, ibadah, muamalah dan seterusnya, bahkan sebagai adat istiadat, apakah otomatis menghapus seluruh adat tradisi jahiliyah? Kalau disebut tradisi jahiliyah, betul, karena tradisi jahiliyah kan ada kejahilan. Nah, tapi apakah menyebut hapus seluruh tradisi? Kita katakan tidak, karena di antara tradisi jahiliyah itu ada yang aslinya bukan jahiliyah. Ya, paham maksudnya? Nah, jadi seluruh tradisi jahiliyah dihapus, baik tradisi yang campur adukkan dengan agama atau tradisi murni jahiliyah. Di antara yang dicampur adukkan dengan Islam atau dengan syariat Islam, misalnya masalah haji. Nabi dulu mereka tradisinya, kebiasaan, tradisi kan kebiasaan ya. Biasaannya di haji mereka, karena ada alasan logis dan filosofisnya, mungkin juga ada studi akademisnya, mengatakan bahwa wukuf secara logis, wukuf di tanah haram lebih afdal daripada wukuf di tanah halal. Arafah kan tanah halal itu. Sedangkan
di dalamnya masuk ke daerah Wadi Muhassir dan Muzdalifah itu tanah halal, tanah haram. Maka mereka pindahkan wukuf yang asalnya di Arafah ke Muzdalifah atau ke tanah halal. Jadi mereka tidak mau keluar. Apa pasal? Tanah haram lebih afdal. Logis kan? Logis. Nah, beribadah tanah haram lebih afdal pada bidadari tanah halal. Nah, ini tradisi ini Nabi robah kembali, tolak ini. Apa sebab? Menyalahi hukum syar'i yang sudah ditetapkan Allah dari dulu, hukumnya di Arafah. Tradisi mereka ini kan tradisi yang bercampur dengan agama, saya bilang dulu. Tradisi yang bercampur dengan agama. Mereka dulu ya berangkat dari Muzdalifah setelah mabit, setelah terang benderang. Lalu Nabi rubah ini, kebiasaan ini, yaitu wukuf sebelum terbit matahari. Mereka tidak mau meninggalkan Muzdalifah kecuali sudah terbit matahari. Nabi tidak sebelum itu. Dan dulu mereka tawaf syaratkan. Ini tradisi orang Makkah. Ya. Siapapun yang datang dari luar Makkah mesti mengganti pakaiannya dengan pakaian orang Makkah. Alasan logisnya? Asal kalian orang-orang kotor di luar, kami orang-orang suci karena di tanah suci. Nah. Ini anggapan mereka. Oleh sebab itu pakaian kalian harus harus diganti, sewa atau dibeli. Kalau tidak cukup, tidak bisa menyewa, maka tanggalkan pakaian kalian. Akhirnya mereka tawaf tidak berpakaian di ini. Ini kan tradisi. Nah, ini dihapus oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian mereka agar bersemangat beribadahnya, mereka sholat sore ketika tawaf di Ka'bah. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah ibadah mereka, salat mereka di Baitullah itu kecuali bertepuk tangan dan bersiul. Siul bersemangat. Maka ini kan tradisi jahiliyah. Karena hasil daripada pemikiran mereka sehingga merubah syariat sehingga menjadi kebiasaan. Ada pula tradisi-tradisi yang bukan berkaitan dengan keagamaan. Misalnya tradisi jahiliyah. Kan jahiliyahnya. Kita bicara tentang tradisi jahiliyah. Bukan tradisi yang Islam, yang asli fitrah. Di antara tradisi mereka, bila anak perempuan lahir, mereka kubur hidup-hidup. Maka ini tidak sesuai dengan syariat, maka diinikan. Di antara tradisi mereka yang juga tidak benar adalah bila hendak melakukan perjalanan bisnis, ekspedisi dagang, mereka melakukan satu ritual namanya at-tiyarah, terbangkan burung. Terbang ke kanan, petanda baik, terbang ke kiri, petanda buruk. Yang parah kalau tidak terbang. Nah, tradisi ini kalau di satu sisi kebiasaan kan biasa aja kan, tidak masalah. Cuman ini mengandung makna akidah. Karena menyandarkan keberuntungan dan ketidakberuntungan kepada sesuatu yang Allah tidak jadikan sebagai tanda. Yang tak ada kaitannya, rusak akidah. Maka Nabi katakan at-tiyaratu syirk. Tiara itu syirik, wajib ditinggalkan. Jadi ada ini tradisi-tradisi yang ada yang berkaitan dengan agama, ada yang tidak. Di antaranya mereka dulu mengambil anak angkat, dinisbatkan kepada yang mengangkat. Lalu ini juga dibatalkan oleh syariat karena tradisi ini jahiliyah. Orang dinisbatkan kepada orang tuanya, bukan kepada orang lain. Tradisi mereka dulu nyambut tamu dengan minum khamar. Lalu tradisi ini dibatalkan. Jadi ada istiadat yang berkaitan dengan agama, ada yang tidak. Ternyata hasil dari kreasi jahiliyah, maka Islam kan menghapus jahiliyah. Nah, Islam menghapus jahiliyah. Ada tradisi orang Ansar hari raya di 2 hari setiap tahun. Lalu Nabi katakan Allah ganti dengan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, sebagian orang mensyaratkan harus hari raya itu harus ada khutbahnya gitu. Itu tidak ada khutbahnya, tetap dilarang oleh Nabi SAW.
Jadi baru dibilang hari raya kalau ada khutbahnya. Bukan, hari raya itu bukan ada yang pakai khutbah dan yang tidak pakai khutbah. Kalau hari rayanya orang tidak ada khutbahnya kan. Hari raya juga namanya. Jadi kadang-kadang lucu kita nih kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi disyaratkan hari raya itu harus ada khutbah. Kalau tidak hari raya. Nah. Tapi namanya sudah raya tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dihapus oleh Nabi SAW. Tidak boleh lagi. Dan masih banyak-banyak. Ya kalau kita bicara tentang dia hadis-hadis budaya kan, akan kita dapatkan banyak budaya jahiliyah. Saya tekankan budaya jahiliyah, yaitu yang tidak disetujui oleh Quran, Sunnah, itu jahiliyah. Yang hasil pikiran yang bukan berdasarkan dalil itu jahiliyah. Maka itu memang dihapus oleh Nabi SAW. Adapun kebiasaan mereka, ya kebiasaan mereka, bahwasanya seperti dalam syairnya Taraf Abdul Abd, dia kalau pas keluar rumah tiba-tiba istri tetangganya keluar, dia masuk lagi sampai dia menghilang. Ini tradisi ini bagus kan? Dihidupkan lagi. Udah ada tradisi mereka beradu syair. Dalam kebaikan syair kan banyak macamnya, ya. Lalu mereka syair ini selama tidak mengandung makna-makna yang rusak, dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya tradisi mereka dulu menyenandungkan lagu-lagu dengan musik, itu dianulir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dibolehkan lagi kecuali duf rabana, itu pun bagi ibu-ibu ketika walimah. Bukan ibu-ibu nari depan bapak-bapak. Ini harus juga dipahami. Ya, bukan ibu-ibu nari depan bapak harus. Jangan tekstual, harus kontekstual. Yaitu di kalangan ibu-ibu di hari walimah. Bukan ibu-ibu tampil di depan bapak di masjid. Ya, ini kadang-kadang kan ini. Katanya itu kontekstual, tapi ternyata tekstual juga pemahaman di kadang-kadang kaum muslimin. Jadi ada tradisi yang dihapuskan, ada yang diperbaiki, ada yang dihidupkan. Kalau tidak jahiliyah, tetap dihidupkan. Seperti budaya mereka, pemberani, jujur. Ya, orang Arab itu pemberani. Makanya tidak benar kata-kata pengkhianat dilekatkan pada orang Arab pada umumnya. Orang Arab itu asalnya orang pemberani, sehingga semboyan hidupnya motonya al-waqtu kas-saif. Ya, waktu seperti pedang. Orang pedang itu pemberani, Syekh. Makanya Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam tidak berani berdusta dia, sebab takut nanti orang catat saya pernah berdusta. Padahal ya kalau dia mau saat itu untuk menghasut Heraklius sebagai pimpinan tertingginya Romawi di timur waktu itu untuk memerangi Nabi, kan berdusta dia. Oh, tidak, Muhammad itu pengacau keamanan, radikal dan sebagainya. Dia hasut, tidak. Karena Heraklius kan orang berilmu, dia tanya satu-satu, detail dia tanya. Nah, Abu Sufyan tidak bisa masuk di sini. Mau dia bohong. Apa sebab? Tidak biasa orang Arab itu berbohong, khususnya yang jadi pemimpin. Mungkin counter sekali dengan kita, kalau nak jadi pemimpin kita harus pandai-pandai juga dikit kayaknya. Maaf. Tapi Ustaz, kita sampai tadi, jadi tidak semua ada. Nah, kalau demikian, apa yang menjadi acuannya? Kita katakan budaya manapun acuannya adalah syariat. Karena syariat itu ya dua-duanya kan dari istilahnya, dua-duanya ciptaan Allah itu. Yang syariat ciptaan Allah, yang ada istiadat ciptaan Allah. Tapi Allah jadikan syariat itu dia taati secara mutlak. Sedangkan tradisi tidak. Allah tidak mewajibkan ikut tradisi kecuali yang sesuai dengan syariat, atau tidak dia berikan hukum syar'i khusus dalam masalah itu dalam syariat. Makanya lahir kaidah al-adatu muhakkamah. Bila tidak ada hukum syar'i yang melarangnya. Oleh sebab itu, alhamdulillah tradisi-tradisi baik, ya seperti tradisi gotong royong, ya di kita misalnya bikin rumah, rame-rame bikin rumah, selesai pula bikin rumah saudara yang lain lagi. Dulu juga ke sawah kita rame-rame, hidupkan itu. Bila ada yang sakit, ya kita bantu rame-rame. Kadang-kadang bergiliran nunggui, dulu ada memang seperti itu. Ya tidak ada apa-apa. Atau iuran kita, ya tidak ada tenaga, iuran dengan barang dan sebagainya.
dan sebagainya. Dulu misalnya ada tradisi di kampung dulu, ya kalau buya-buya kampung itu, nah itu dikasih beras. Kalau di kampung saya kan setiap Sabtu pasar kan, nah sore Sabtu itu nanti ada yang keliling bawa buntir. Nah, tahu buntir itu? Itu gondi yang dari kain. Benang itu, dari kain itu. Nah, dibawa keliling, ada yang kasih 1 tekong, 2 tekong, nanti dikasih sama ustad. Akhirnya terkenal lah Buya Buntir. Nah, itu masalahnya. Sehingga kalau ada yang nak masuk pesantren waktu itu dilarang oleh orang tuanya. Kamu nak jadi Buya Buntir katanya. Karena sering karena itu akhirnya hidupnya numpang pada orang. Padahal sebenarnya kaum muslimin dan muslimat itu cara orang dulu untuk menolong ulama-ulama mereka, buya-buya mereka. Mereka karena habis waktunya untuk menyebarkan ilmu. Kadang tidak sempat untuk mengolah sawahnya, tidak sempat dia berkebun dan sebagainya. Mereka menolong. Dan itu sudah ada, tradisi ini ada dari dulu. Abdullah Mubarak misalnya, dia kan sudah kaya raya tuh, konglomerat besar. Nah. Dia kalau berinfak ke orang yatim, anak yatim dia 1.000 dinar sekali berinfak dia. 1.000 dinar 2 miliar. Jadi janda kaya ibu itu jadinya. Dia tapi ditanya oleh orang, kenapa masih tetap juga bekerja, masih tetap berbisnis juga, padahal sudah melimpah seperti harta. Dia bilang, saya ingat Sufyan Tsauri, ingat Sufyan bin Uyainah, Al-Auza'i, mereka orang miskin. Rupanya beliaulah yang membiayai kehidupan mereka. Ya, lu tahulah kalau Abdullah Mubarak ngasih, ya. Kalau kita kan masih bingung-bingung juga kan. Kasih 200, banyak tuh katanya, 25 aja kan. Dan sebagainya. Jadi Abdul Mubarak radhiyallahu rahimahullah, dan masih banyak lagi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para tulabul ilmi yang dibiayai, para ulama yang dibiayai oleh orang kaya dulu. Dan alhamdulillah sampai hari ini masih ada. Makanya aneh bin ajaib kalau ada yang bilang digaji ustadznya, tidak boleh digaji. Memang itu tidak digaji juga semuanya. Ya kecuali itu tidak ngambil gaji. Cuma beda sumbernya saja, kadang ada yang di amplop masjid, ada yang dari orang yang masya Allah orang kaya, ada dari pemerintah, semuanya kan dikasih. Coba dikasih. Jadi kenapa pula ini menjadi sesuatu yang dianggap aib dan sebagainya? Sebenarnya hasad yang ada dalam hati. Kenapa dia banyak, saya dapat sedikit. Yang aneh lagi, dia sudah dapat banyak tapi hasad juga pada yang sedikit. Ini lebih parah lagi nih. Iya, dia dah lebih banyak berlipat-lipat, tapi masih hasad juga pada yang dapat sedikit. Nah, ini juga luar biasa. Nauzubillah. Jadi intinya jadi ada adat jahiliyah, kebiasaan jahiliyah, tradisi jahiliyah yang tidak didukung dengan syariat, ya itu harus sukarela kita tinggalkan. Karena memang kadang tidak sesuai juga dengan ini. Tidak sesuai dengan, misalnya berdansa sekarang, perempuan laki-laki berdansa depan orang ramai. Ya, orang yang masih fitrahnya sehat pasti tidak suka nengoknya. Di situ ada anak-anak, ada anak remaja yang belum menikah, ada yang berjanda dan sebagainya. Akhirnya nanti ditiru orang maksiat seperti itu. Bukan tradisi yang baik, ya kan? Atau misalnya kalau baru bertunangan, belum akad nikah, boleh dibawa kemana-mana. Iya. Tapi kalau sudah akad, belum resepsi, belum walimah, tidak boleh dibawa. Ini kan bertentangan dengan syariat, wajib ditinggalkan yang seperti ini. Sebab apa? Setelah akad dia bawa, terjadi hubungan halal. Walaupun sebagian ulama mengatakan makruh seperti itu ya, makanya cepatkan walimahnya. Tapi kalau dia masih tunangan, dan ini sering terjadi, besok akan akad, malam ini mereka berzina, nauzubillah. Dan mohon maaf, tak benar tak tidak, sebagian kawan-kawan kita di Kementerian Agama mengatakan bahwa dari 10 yang menikah, 6 sudah, pada umumnya 6 dan lebih sudah memulai, dan tidak jarang memulainya 2-3 hari 4 hari sebelum akad nikah. Makanya kepada orang tua ini harus ya kembalikan ke adat istiadat kita yang sesungguhnya, di mana bangsa ini, Nusantara ini, Melayu ini, anak-anak perempuannya pemalu-pemalu, dan orang tuanya sangat pencemburu. Anaknya tak boleh diangkat kecuali sudah dapat SIM, surat izin mengangkat, surat izin membawa, surat izin membonceng. Tapi datanglah serangan budaya barat, penjajahan, merusak banyak tatanan adat. Tapi sayang dibiarkan saja berubah. Ketika Islam nak merubah, ribut Nusantara. Padahal yang dirubah kepada kebaikan, bukan merubah yang baik, merubah kepada yang lebih baik. Syirik wajib tinggalkan. Alhamdulillah kita punya hari raya.
Nah, orang lain yang buat itu urusan mereka. Kenapa kita pula yang ribut? Kita mengingatkan jangan sampai warga kita muslim untuk melakukannya. Nah. Kenapa? Ya antum, keluarga antum wajib antum mengingatkannya. Wajib memeliharanya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Amar ma'ruf nahi munkar harus tegak. Baik. Nah, Ustaz. Saya terlalu banyak bicara nampaknya saya. Nah, Ustaz. Ya, Ustaz, dari penjabaran tadi ternyata panjang lebar memang ini yang sebenarnya kita masuk kurang pas antara budaya dengan ajaran Islam itu katanya kurang pas, Ustaz. Karena apakah Islam ini juga berhak mengatur segala budaya ataupun kearifan lokal yang ada di suatu negeri yang dimasuki Islam? Karena sebagai contoh, Ustaz, produk kesenian atau musik itu kan katanya produk budaya, Ustaz. Kenapa Islam juga turut mengatur hal ini? Ini yang sebenarnya dikatakan kurang pas oleh anak-anak ataupun pemikir zaman sekarang. Ini pertanyaan lagi, antum beriman apa tidak? Ya. Kita bicara dulu, dudukan masalahnya, antum orang beriman atau tidak? Baik. Kalau orang tidak beriman, tentu saja dia tidak akan mengakui aturan agama sama sekali. Nah, dia tak mengakui, apalagi ateis nanti. Tidak ada agama. Jelas? Tapi kalau antum orang beriman, di agama manapun, dia akan lebih mendahulukan agamanya daripada budayanya. Di agama manapun. nah, Karena semua orang tahu dengan agama dia berdosa berpahala. Dengan budaya tidak dapat apa-apa, kecuali hanya kenikmatan dunia saja. Dan kadang-kadang juga berimbas pada resiko keduniaan pun kadang. Menghabiskan dana banyak tapi tidak ada manfaat dan sebagainya. Kadang-kadang mubazir yang tidak berguna. Contoh, orang bikin sedekah laut misalnya, kan budaya itu. Apa isinya? Daging, ikan, makanan, buah dan sebagainya. Dibuang ke mana? Ke laut. Untuk laut makan ikan. Itu enggak? Mubazir. Nah, mubazir. Yang kedua, yang disedekahin itu tidak tahu siapa orangnya. Kadang legenda dan dongeng juga. Oleh sebab itu, kalau antum beriman, ya, kalau antum orang beriman, pasti akan meninggikan agama daripada apapun. Tapi kalau antum beriman, itu urusan antum. Ya, kalau orang tidak beriman, bayangnya gimana nak ngaturnya dengan agama? Dia sendiri tidak mengakui agamanya. Makanya banyak nanti orang dengan bangganya meninggalkan agamanya, murtad misalnya dari Islam. Berbanggalah. Ya, karena antum memang tidak beriman memang asalnya. Bisa bebas di sini tapi di akhirat tidak. Jadi pertanyaan dibalik tadi, kalau orang beriman pasti akan menjadikan agamanya mengatur. Karena orang beriman yakin budaya ciptaan Allah, syariat ciptaan Allah, dan Allah wajibkan kita mengikut syariatnya. Tidak diwajibkan mengikut budaya yang telah kita ciptakan itu, kita buat itu, yang juga diciptakan Allah SWT. Nah, apakah antum mendahulukan yang tidak disuruh menaatinya dengan yang diwajibkan kita menaatinya? Tentu seorang beriman akan mengatakan, saya ikut yang Allah suruh, saya menaatinya, bukan mengikuti yang Allah tidak wajibkan saya mengikutinya. nah. Alhamdulillah juga secara undang-undang ikut budaya tidak wajib. Kan tidak wajib tuh kan? Nah. Ada undang-undang yang mewajibkan seluruh warga negara wajib ikut budaya. Tapi kalau masalah menghormati, ya menghormati, artinya kita tidak mengganggu orang melakukannya, mengganggu dengan makna, ya kan bahasanya mengganggu. Tapi kalau mengingatkan, ya itu wajib, karena kita orang beragama, dan beragama itu dilindungi di, ya kalau dalam konteksnya ke Indonesia, dilindungi Undang-Undang Dasar 45. Ya, termasuk dalam bagian agama kita, keyakinan kita, mengingatkan saudara kita yang menyimpang dalam akidahnya, kita ingatkan. Tapi kalau seandainya antum orang misalnya nak melakukan perayaan apa agama lain misalnya, antum orang porak-porandakan tempatnya, itu memang itu tidak kita anjurkan. Bahkan dalam Islam pun ketika perang pun tidak boleh kita meruntuhkan rumah-rumah ibadah kan? Tidak boleh mengganggu orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ibadahnya, tidak boleh membunuh para ulama mereka. Nah, itu sudah jelas aturan kita. Nah, tapi kok banyak orang Islam yang menyerang-nyerang gereja dan sebagainya. Itulah tadi itu. Makanya pelami Islam dengan benar, belajar. Makanya suruh umat ini serius belajar agama. Nah, ini akibat yang tidak serius belajar agama itu.
Jadi agamanya sambil dapat berjalan, sambil dapat ini drive thru drive thru gitu. Jadi tidak beradu lutut dengan ulama, hanya bertemu dengan misal saja aktivis-aktivis yang ilmunya tadilah drive thru tadi. Ya sebentar duduk, dengarkan dan sudah punya wawasan agama, akhirnya diberikan doktrin-doktrin. Kalau dibaca langsung ke sumbernya, ini masalah lagi kan, kita tidak boleh pula baca langsung ke sumbernya, harus melalui ulama juga kadang. Jadi, ini sering saya ulang nih, jadi fitnah juga bagi sebagian ya. Kadang-kadang tidak bisa dia membedakan antara memahami untuk diamalkan dengan memahami untuk menjadi mufti, untuk mengetahui hukumnya ini apa, hukumnya ini apa. Kita bicara konteksnya adalah untuk memahami dan diikuti, bukan untuk menghukum ini sunat, ini wajib, ini mubah. Itu memang ulama yang tahu. Apalagi menghukum amal orang bid'ah atau tidak bid'ah. Maka kita selalu bilang ke kawan-kawan, jangan cari-cari bid'ah, jangan. Cari sunnah, amalkan sunnah itu. Nah, bila lihat orang yang berbeda mengamalkan dengan sunnah itu, tanyakan dulu. Tanyakan, ini ada sunnahnya atau tidak. Kalau dia dapatkan sunnah, kita tanyakanlah sahih atau tidak. Kalau sahih, pemahamannya benar atau tidak. Kalau semuanya komplit, dan ini manhajnya Ahlussunnah, sahih, kemudian harus sahih dalilnya, yang kemudian harus sahih pemahamannya dan sahih pengamalannya, maka di saat itu kita katakan harus terima, walaupun orang tidak sepaham dengan kita. Apa-apa ya, gitu aja kok repot. Tapi kalau untuk menentukan, untuk jadi mufti, jadi ulama, jadi penuntut ilmu, enggak, kita harus belajar beradu lutut dengan ulama. Tapi kalau maknanya menghalangi umat untuk baca Quran langsung, tadabbur langsung, kemudian baca hadis, tadabburi hadis, ini nak menjauhkan umat dari sumber yang jernih, sehingga semuanya haruslah ulama. Untunglah kalau ulamanya lurus. Untuk ulamanya lurus, ulama yang jujur, karena seperti yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam kitab Iqtida'ul Ilmil Amal yang sudah kita sebutkan, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam mengingatkan kita jangan hati-hati terhadap ulama yang tidak jujur dalam berilmu. Dan itu tidak perlu susah kita untuk cari, setiap zaman ada ulama-ulama yang tahu tapi tidak jujur dalam menyampaikan, itu ada. Ya, tergantung kondisi lagi. Ada yang kadang-kadang banyak, ada yang kadang sedikit. Dan di zaman sahabat tentu nggak ada yang seperti ini. Tapi kalau sudah di zaman setelah sahabat, lahirnya aliran-aliran, akhirnya terjadilah yaitu ulama-ulama yang berilmu tetapi tidak sebagian jujur. Tergantung. Kalau mereka tingkat ketakwaannya tinggi, mengamalkan apa yang dengan ilmunya, akan lebih jujur daripada yang hanya mengetahui tapi tidak mengamalkan. Jadi pahami baik-baik, saya mengatakan itu adalah untuk konteksnya membaca, mengamalkan, memahami, bukan untuk menghukumi atau melahirkan istinbat hukum-hukum dari sebuah ayat Al-Quran atau hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, jadi kalau beriman memang harus berhak diatur oleh syariat, Ustaz ya? Iya, Ustaz, ini mohon maaf, mohon izin Ustaz, ini Ustaz apakah mau jawab atau tidak? Ini baru-baru ini Ustaz terkait budaya juga Ustaz. Salah satu ciri ataupun kriteria yang digambarkan oleh lembaga yang mengeluarkan edarin ini mengenai ciri-ciri penceramah radikal Ustaz. Baru dikeluarkan oleh lembaga resmi dari negara kita, katanya salah satunya adalah bertentangan dengan atau menyuruh dalam ceramahnya itu untuk anti Pancasila atau dengan kearifan lokal. Apakah ini sesuai dengan Islam itu sendiri atau seperti apa Ustaz? Apakah lembaga ini juga sudah mengambil tugas yang tidak semestinya Ustaz? Atau jangan-jangan kita termasuk dalam daftar itu Ustaz? Nah, baik, sebenarnya ikhwani fillah, ini kan semuanya penafsiran. Ya, orang misalnya rajin ke masjid, memelihara jenggot, celana cingkrang, kemudian bawa Quran kemana-mana, kan dianggap radikal. Kan asumsi yang dibangun di atas apa? Kecurigaan. Karena bisa saja ada orang yang radikal yang punya ciri khas seperti itu.
Kalau gitu nanti, kalau asumsi ini yang dibangun, nanti kalau kita lihat orang yang korupsi berdasi. Kalau ini yang dikembangkan pemikiran seperti ini, nanti akan terjadi setiap orang berdasi pasti korupsi. Kacau kan? Ya, ada orang menggunakan kesempatan mencuri dengan pakai cadar. Terjadi kasus 2, 3, 4, bahkan mungkin 100 kali. Nah. Apakah dengan demikian setiap yang bercadar itu pencuri? Ini menimbulkan perang jiwa yang luar biasa, seperti yang tadi orang Turki tadi, Arab pengkhianat. Sekarang Nabi orang Arab, berarti mereka Nabi kan? Kita satu syarat mencintai Nabi SAW. Nah sekarang orang bisa saja membuat asumsi orang yang rajin baca Quran berarti anti Pancasila, sehingga dibuat pertanyaan, ya kalau bertentangan Al-Quran dan Pancasila, Anda ikut mana? Ya, ikut Pancasila atau itu? Dikatakan anti Pancasila. Analogi ini kita jawab, bila bertentangan perintah ayah dan ibu dalam suatu masalah, ibu bilang, nak, kamu jangan pergi lebih dari 3 hari, karena bapaknya tahu 3 hari tidak cukup. Ya, dia bilang, kamu jangan pulang sebelum selesai urusan. Nah 3 hari, 4 hari. Lalu dia ikuti ayahnya, tidak ikut ibunya. Apakah hal seperti ini langsung dikatakan anti ibu? Nah. Ayo, apakah orang ini anti ibunya? Tidak anti. Nah bila sekarang misalnya, ya menurut Pancasila begini, menurut Al-Quran dan hadis seperti ini misalnya, anggap ini bertentangan Al-Quran dan hadis dengan Pancasila, anggap bertentangan, lalu saya ikuti Al-Quran dan hadis, apakah saya otomatis anti Pancasila? Ya enggak. Jelas ya. Sekarang negara punya undang-undang anti korupsi, ya kan? Ya. Lalu ada orang yang korupsi, mau enggak ini koruptor ini tuduh anti Indonesia? Tidak bisa. Orang sekarang Islam melarang berzina, melarang mencuri, lalu dia mencuri dan berzina, lalu daftar anti Islam. Ini prematur sekali, sangat-sangat tidak benar. Jadi kalau ada dai yang mengatakan bahwasanya saya, walaupun saya purgar, dia katakan saya bila pertentangan Pancasila dengan Al-Quran hadis, saya ikut Al-Quran dan hadis, lalu anti Pancasila, tidak. Sebab seorang mukmin dimanapun pasti paham bahwa Pancasila tidak beri pahala, tapi Islam mengajarkan dalam konteks bernegara kita wajib menghormati hal-hal yang disakralkan oleh negara. Maka dalam di Indonesia kita punya dasar negara Pancasila, maka Islam mewajibkan kita untuk menghormati ini, karena bagian yang tidak terpisahkan dari akidah kaum muslimin ta'atu walil amri, pada sesuatu yang tidak maksiat kepada Allah. Alhamdulillah, kalau antum amati Pancasila itu rumusan orang Islam tuh, yang buat rumusannya adalah orang-orang Islam. Di mana bertentangannya Pancasila dengan Islam? Kecuali hanya penafsiran sebagian orang. Ketuhanan yang Maha Esa. Coba cari agama di Indonesia ini yang betul-betul Tuhannya Esa. Hanya Islam. Kalau dibahas kena semuanya. Iya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba lihat, bahasa adil tidak ada dalam bahasa manapun kecuali dalam bahasa Islam. Anda sudah coba nanya adil dalam bahasa Minang apa? Adil juga. Adil dalam bahasa Inggris. Adil juga. Tidak ada adil. Jadi adil itu bahasa Islam. Adab juga dari bahasa Arab lagi kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Ini bagi yang anti Arab nih terpaksa dirubah Pancasila menurut dia. Ini anti Pancasila itu. Yang kurang pas juga katanya Ustaz. Nah, persatuan Indonesia, alhamdulillah berkat rahmat Allah, ya umat Islam Indonesia lah yang selalu menjaga persatuan kesatuan dengan berbagai keunikan mereka, warna kulit, bahasa, suku bangsa, bahkan aliran kepemahaman. Sekarang aja kita diadu-adu memang. Ya diadu-adu gitu. Dan kita mau pula diadu sekarang, itu masalahnya. Ya. Luar biasa sebenarnya Islam itu kaum muslimin muslimat. Saudara-saudara kita, saudara-saudara kita sebangsa dari kalangan agama lain, mereka mengatakan mereka pada umumnya merasa terlindungi oleh mayoritas muslim di negeri ini. Sekarang aja orang membuatkan pertentangan itu. Tak. Ya, saya ulang kembali Ustaz ya. Jadi tadi katakan Islam melarang antum mencuri, berzina, lalu antum mencuri, berzina, apakah anti Islam? Tidak. Orang melanggar Pancasila sekarang, apakah anti Pancasila? Tidak. Anti itu kan keyakinan. Ya. Kalau sudah ada terdanam dalam diri antum dengar Pancasila menggigil kebencian, itu antum anti Pancasila. Atau asal ada aturan yang didasarkan pada Pancasila antum tolak karena Pancasila, antum anti Pancasila. Tapi kalau suatu saat antum harus memilih, ya, memilih antara melanggar hukum dengan tidak ada alasan misalnya, lalu dengan itu saya lakukan pelanggaran bukan karena benci, tapi karena terpaksa melanggar misalnya, la qadarullah, lalu saya terlanggar, apakah otomatis saya anti? Tidak mesti. Makanya saya katakan tadi, orang-orang yang mungkin melanggar aturan negara, Undang-Undang 45, melanggar aturan undang-undang negara, peraturan pemerintah, lalu kita katakan dia anti dengan pemerintah, tidak bisa. Ini keputusan sangat prematur. Makanya kalau tergesa-gesa dalam membuat hanya berdasarkan asumsi saja, ya bila berjenggot goblok, nanti antum dikira goblok dulu ketika antum berjenggot dulu pas pintar gitu ya. Allah musta'an. Ya. Ketika berjenggot dulu pintar. Jadi sebenarnya ikhwani fillah, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, jadi radikalisme itu ya bukan tampilan, bahkan bukan pelanggaran sekalipun. Ya, karena melanggar suatu hukum lalu kita radikal, tidak. Karena bisa orang melanggar karena lalai atau karena tidak paham, karena tidak mengerti. Nah, makanya harus didudukkan lalu dijelaskan. Kalau ternyata sudah dijelaskan masih ngotot dengan itu, pokoknya saya tidak mau terima, nah ini mungkin. Tapi orang tersilap biasa dan harus memilih antara iman dengan selainnya. Tidak, orang-orang akan memilih imannya. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak bisa dikatakan anti seperti itu. Wallahu taala alam. Alhamdulillah Pancasila itu adalah dirumuskan oleh para founder fathers kita yang rotaben adalah kebanyakan orang Islam, dan bahkan ketika merumuskan ini Muqaddimah atau Piagam Jakarta, kita siap untuk mengalah untuk kesatuan dan persatuan bangsa ini, ya, mengalah orang Islam, dan selalu orang Islam yang mengalah. Nah, oleh sebab itu makanya orang-orang atau saudara kita sebangsa ini yang beragama lain, mereka mengakui bahwa orang Islam ini memang baik-baik. Cuman sebagian orang Islam yang ada terkait Islamophobia pula sebagian. Ya, semoga Allah SWT mengampuni kita dan mereka. Baik, lanjut lagi ke poin yang kurang pas ini Ustaz. Ini sebenarnya dari tadi kita bahas seperti bertolak belakang sebenarnya Ustaz. Ketika menyebut negara lain yang banyak kita adopsi sebenarnya kebudayaan, bahkan dari ajaran yang mereka yakini juga itu disebut sebuah tindakan yang rasis. Tapi begitu banyak hal yang sedikit selalu bawa Arab Ustaz. Misalnya contoh jilbab, itu katanya budaya Arab. Syariat poligami Ustaz, itu juga Arab. Dan musik yang diatur juga itu dari syariat Islam yang dari Arab juga. Yeah. Ini gimana Ustaz? Kan bertolak belakang sebenarnya Ustaz, kurang pas juga. Pertama, ya, masalah hijab atau jilbab, budaya Arab. Ini orang tidak ngerti ya, budaya Arab. Atau distorsi budaya. Nah, antum sebagian ya, di satu sisi dia bilang budaya Arab.
Tapi ketika dia ada kepentingan untuk menjatuhkan jilbab itu, disandingkannya dengan orang-orang Yahudi yang juga berhijab. Nih contoh Yahudi katanya. Berarti Budaya siapa? budaya Yahudi kalau gitu ya. Di sini jadi budaya Yahudi, di sini jadi budaya Arab. Ini persis dengan apa yang dilakukan Abu Jahal dulu ketika menolak Islam. Dia bilang ini tidak sesuai dengan budaya Arab. Kan mereka rata-rata menolak Islam gara-gara merubah budaya Arab. Sekarang datang orang sekarang mengatakan Islam itu hanya budaya Arab. Jadi mana yang kita benarkan? Abu Jahal atau Abu yang lain? Dalam hal ini saya yakin Abu Jahal lebih jujur. Bahwasanya Islam datang tidak akan merubah budaya Arab yang dalam tanda petik maksudnya budaya Arab yang jahiliyah. Adapun budaya Arab yang asli sesuai fitrah manusia, suka menolong, jujur dan berkata, pemberani berkata benar dan pemurah, itu memang budaya asli memang. Nah, Itu tetap dipelihara dan dikembangkan oleh Islam. memuliakan tamu juga. Memuliakan tamu. Sampai ada aturan dalam Islam, bertamu 3 malam dikasih makan, tempat tinggal gratis gitu. Ya, wajib itu hukumnya dalam syariat. Jadi dikokohkan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Tapi yang jahiliyah tadi ditiadakan. Jadi kalau ada yang mengatakan ini Islam budayanya Arab, dia mungkin terlambat lahir barangkali, terlambat lahir gitu. Jilbab itu budaya Arab, dia terlambat lahir barangkali. Ketika menafsirkan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya wanita jahiliyah dulu. Imam At-Tabari dan Mukatsir menyebutkan mereka dulu pakai daster, agak terbuka sedikit belahan di dadanya sedikit, kemudian tidak pakai jilbab, tidak pakai penutup kepala. Ini yang tabarruj jahiliyah itu. Bandingkan dengan kita hari ini, semuanya diumbar. Kalau mereka daster, kalian terus tahu daster tahu tuh. Yang mana tahu, kita laki-laki kan nggak tahu kan. Jadi jubah itu terbuka sedikit bagian lehernya, tapi tidak pakai tutup kepala. Itu yang jahiliyah, budaya Arab asli itu. Lalu datang Islam, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, disuruh menutup ya dari atas sampai ke bawah, baru lahir namanya hijab. Terus di mana datangnya budaya Arab? Budaya Islam sebenarnya. Ya. Nah, ketika di satu sisi mereka bilang orang yang bercadar itu mengikut orang ya Yahudi, berarti budaya agama lain juga rupanya, bukan budaya Arab. La haula wala quwwata illa billah. Dan antum lihat sendiri ikhwan, akhwat, jujurlah ya bahwasanya antum lihat nanti ada kaisar Austria, itu istrinya bercadar. Dia bukan orang Arab, cadar. Saya lihat sebagian juga foto istri Sultan Syarif Qasim rahimahullah ketika menyambut tamu asing dari Eropa, juga istrinya disuruh menutup mukanya. Jadi bukan budaya Arab. Dan masih banyak lagi yang lain-lain. Oleh itu ikhwan, ini berkaitan dengan masalah, coba masalah apa lagi kita ada Poligami. poligami. Ya akhi, nggak ada kaisar di dunia ini kecuali punya, nggak ada, nggak begitu, bukan budaya Arab. Makanya tuh bilang itu terlambat lahir, milenial itu, terlambat lahir atau terlambat berpikir. Coba lihat kaisar Cina, ya orang-orang Romawi kuno, dan seterusnya, bahkan Firaun sebagainya. Ya, mereka punya selir-selir semua. Sampai hari ini raja-raja di seluruh dunia poligami semua. Namanya beda, itu aja, namanya beda. Sampai kerajaan-kerajaan kita dulu sebelum masuk Islam di sini, mereka rata-rata berpoligami. Ya. Dan bahkan ya semuanya lah, sampai ke lapisan masyarakat. Jadi kalau itu dikatakan dari Islam, ya kemudian sebenarnya itu bukan kekurangan, poligami itu kelebihan. Yang tidak poligami penakut semua. Nah, penakut semua. Itu kelebihan. Kalau di Afrika,
Ya, saya pernah lihat di Afrika itu, antum kalau nikah setahun tidak meniatkan nikah lagi, nanti digugat oleh istri antum. Digugat ke pengadilan. Suami saya tidak mau nikah lagi. Subhanallah. Mau nikah di Afrika. Nanti pindah ke Afrika. Jadi apa aibnya di balik itu? Ya, antum mencela poligami, ya, kemudian tapi melegalkan zina. Nah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Di mana kita? Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Baik. Tapi oleh sebab itu, ikhwan, terus terakhir tadi Masalah musik yang diatur. masalah musik yang diatur. Kan tadi kita udah katakan Kalau beriman tadi saya. kalau beriman. Antum masalah minum kok diatur juga? Khamar. Masalah ekonomi, duit kan duit saya. Diatur juga, jangan riba, jangan nipu dan sebagainya. Nah. Kenapa ke musik aja yang dikejarnya? Semua kan diatur. Nah. Semua kita diatur. Tadilah masalahnya antum beriman atau tidak. Kalau beriman, siap diatur. Nah, karena Allah sudah Nabi Rasulullah sudah mengatur, ya kita ikuti aja. Nah, saya sanggup. Kalau tidak sanggup, angkat tangan kita, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Hampir 1 jam kita berbincang Ustaz mengenai kurang pas. Kemudian yang kurang pas ini bisa kita paskan lagi. Mungkin terakhir Ustaz pertanyaannya. Sedikit nasihat Ustaz untuk kita semua yang merasa selama ini kurang pas dengan syariat ketika bertemu dengan kearifan lokal atau budaya daerah masing-masing. Ini seperti apa Ustaz? Nah. Akhi, kalau sudah namanya kearifan berarti arif. Nah, kalau arif ya baguslah. Kearifan lokal. Kan bahasa Arab tuh. Nah, Ustaz. Nah, arif kata ma'ruf dalam bahasa Arab itu sesuatu yang baik. Artinya baik secara ijma'. Kalau baik menurut sebagian, tidak baik menurut sebagian, belum arif namanya. Nah, apa contoh kearifan lokal yang betul-betul baik secara ijma'? Apa contohnya? Mungkin gotong royong tadi Ustaz. Gotong royong, kearifan lokal. Bagus. Betul itu. Tapi buat syirik itu tidak kearifan lokal. Kesyirikan lokal itu. Nah, Musyawarah mungkin Ustaz. Musyawarah kearifan lokal. Nah, kemudian tadilah tolong menolong. Nah, kalau ini menikah rame-rame, kita ada yang bawa kelapa, ada yang bawa ini, kemudian masak rame-rame di situ. Nah, kearifan lokal, jaga, teruskan. Hidupkan itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya beli kerbau, ya, untuk disema ke muara sungai untuk penunggu di sana, ini kan tidak bukan kearifan ini kesyirikan lokal. Ya, tidak kearifan. Buktinya tidak semua orang setuju. Maka yang seperti ini, di samping tidak semua orang setuju, juga tidak sesuai dengan syariat. Maka kita katakan orang beriman kan juga tidak wajib kan? Kan tidak wajib tuh. Tidak wajib juga menghidupkan yang seperti itu. Kecuali secara budaya orang menganggapnya wajib. Karena berapa banyak yang tidak wajib dianggap wajib. Dan agama juga seperti itu. Misalnya PRT di suatu tempat, misalnya dia punya majelis wirid Yasin misalnya, itu diwajibkan seluruh anggota RT-nya ikut. Kalau tidak diancam tak dikuburkan misal. Macam-macam lah, dianggap tidak bermasyarakat. Ya, terlepas pro kontra hukum wirid Yasin, paling tinggi hukumnya kan sunat. Tapi masyarakatnya banyak yang tidak sholat, tidak pernah dianggap sebagai pelanggaran. Mana yang lebih berat, meninggalkan sholat atau meninggalkan wirid Yasin? Meninggalkan sholat. Sholat. Harusnya PRT juga kalau mau ini ya menghidupkan kearifan lokal. Nah. Orang Islam tuh kearifan lokalnya sholat dia di masjid. Hidupkan itu. Masa lupa dulu di kampung-kampung anak kita ini muda-muda ini kan disuruh kita tinggal. Nah. Bila waktu sholat kita sholat bersama, hidupkan kearifan lokal itu. Tapi anda itu yang dihidupkan. Kearifan lokal yang sudah hilang itu. Iya, jadi yang arif jadi tidak arif, yang tidak arif jadi arif. Sampai-sampai Islam itu tenggelam sendiri, budaya yang sebenarnya Islam itu hilang sendiri. Nah.
Allah musta'an. Baik, jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair untuk nasihat dan juga bincang-bincang kita kesempatan hari ini mengenai poin yang kurang pas ini. Mudah-mudahan budaya ataupun kearifan lokal dengan syariat Islam yang sudah ada, yang sudah diatur ini bisa menjadi pas dan klop untuk antum amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Baik, mungkin ada Ustaz. Ada satu lagi mungkin ketika kita bicara seperti ini mungkin dianggap radikal juga ya. Ustaz. Iya, masuk daftar lagi. Kurang pas lagi itu sebenarnya. Kurang pas. Atau dituduh misalnya Wahabi. Misalnya. Sebenarnya tuduhan-tuduhan Wahabi dan apapun namanya, Wahabi, Wahaboy misalnya, abaikan saja. Atau misalnya tuduhan radikal, abaikan saja. Selama kita tidak seperti itu. Itu kan tidak Wahabi kan? Abaikan saja. Nanti hilang sendiri. Sebab ya kalau ciri Wahabi misalnya tidak zikir bersama misalnya, ya itu bukan ciri Wahabi, cirinya Nabi alaihissalatu wassalam. Nah. Tapi ala kulli hal, masalah ini ya ini diperselisihkan orang. Tidak saya katakan ulama, diperselisihkan orang. Jadi kalau antum tidak ada nama itu, abaikan saja, insya Allah tidak berpengaruh. Jadi teruskan saja mencari ilmu, pahami dan amalkan, kemudian dakwakan, sabar terhadap segala hal yang menyulitkan dalam masalah tersebut. Nah, oleh sebab itu, dan ingat, bagian terbesar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menghormati segala yang harus dihormati. Ya, segala yang harus dihormati. Ya, rumuz atau lambang-lambang yang dihormati dalam bernegara, dalam pemerintah, ya harus kita hormati. Bahkan sekalipun tidak kita setuju misalnya, tapi tetap tidak boleh direndahkan. Kedua, yang namanya budaya itu kalau jahiliyah ya syariat sudah menganulir. Kalau dia tidak jahiliyah tetapkan. Jadi ada yang terima, ada yang tidak. Ketiga, bahwasanya yang namanya memuaskan semua orang tidak mungkin. Ridhan nasi ghayatul la tudrak. Maka carilah ridhonya yang bisa dicapai, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Jazakallah khair Ustaz untuk nasihatnya, untuk bincang-bincangnya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali pekan depan dengan tema yang berbeda bersama Ustaz. Mudah-mudahan juga ada waktunya. Jazakallah khair Ustaz untuk ilmunya dan nasihatnya juga. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup podcast kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.